Kisah burung dan tiga gadis cantik. Tersebutlah seorang buruh berasal dari kota Baghdad. Suatu hari ia berada di pasar menunggu pelanggan. Saat sedang bertelekan pada keranjangnya, tiba-tiba seorang gadis berhenti di hadapannya. Gadis itu memakai sarung tenun terbuat dari sutra bersulam emas dengan rumbai dari benang emas dan perak. Ketika ia mengangkat kerudungnya, tampak jelas sinar mata yang tajam dengan bola mata yang sangat hitam dan bulu mata serta alis yang bersudut indah berbentuk sempurna. "Ambillah keranjangmu dan ikuti aku," pintanya kepada buruh dengan nada suara yang manis. Buruh itu segera mengambil keranjang dan mengikutinya. Si gadis sampai di sebuah rumah, dan ketika berada di depan pintu, ia berhenti dan mengetuk pintu. Setelah pintu terbuka, dari balik pintu muncullah seorang lelaki-laki Nasrani. Gadis itu memberikan uang 1 dinar dan mengambil beberapa gayung minyak zaitun. Kemudian meletakkannya di dalam keranjang. "Bawalah barang ini dan ikuti aku," perintah gadis itu pada si buruh. "Demi Allah, ini adalah hari yang penuh berkah." Kemudian si buruh membawakan keranjang, mengikuti langkah si gadis. Di depan toko buah, si gadis berhenti untuk membeli buah delima Siam, jambu Turki, melati Aleppo, rambutan Damaskus, terong Nil, jeruk Mesir, dan buah plum. Semuanya diletakkan ke dalam keranjang milik si buruh. "Mari, bawakan barang-barang ini dan ikuti aku." Si buruh pun mengikutinya. Di depan toko daging, gadis itu berhenti. "Berikan aku 10 bungkus dengan 80 on daging masing-masing bungkusnya," kata gadis itu kepada tukang daging. Tukang daging memotongkan daging dan membungkusnya dengan daun pisang. "Mari, bawalah barang-barang ini dan ikuti aku." Buruh itu pun memanggul keranjang, mengikuti langkah si gadis. Di depan toko manisan, si gadis berhenti, mengambil seluruh manisan dan kembali memerintahkan si buruh untuk membawakan barang-barangnya. Gadis itu kemudian berhenti lagi di depan toko perhiasan dan membeli semua jenis dagangan yang ada di sana seperti sutra, sisir, dan lain-lain, serta meletakkannya semuanya ke dalam keranjang. "Mari, bawalah barang-barang ini dan ikuti aku. Seandainya engkau memberitahuku bahwa belanjaanmu sebanyak ini, tentu aku akan membawa bekal untuk membawa seluruhnya," ucap si buruh. Mendengar ucapan si buruh, gadis itu hanya tersenyum. Kemudian ia terus berjalan sambil diikuti oleh si buruh dan berhenti di depan penjual minyak wangi. Di sana ia membeli 10 jenis air, meliputi air mawar, air melati, dan lain-lain. Ia juga mengambil sedikit gula, semprotan air mawar yang harum, kayu cendana, minyak ambar, dan minyak kasturi. Ia juga mengambil lilin Alexandria. Semuanya ia letakkan di dalam keranjang. "Mari, bawalah barang-barang ini dan ikuti aku," perintahnya pada si buruh. Si buruh mengerjakan perintahnya. Gadis itu tiba di sebuah rumah yang elok. Beranda bagian depan rumah itu tampak luas. Bangunan rumah itu tinggi dan disokong oleh pilar-pilar yang kokoh. Pintunya terbuat dari pohon pinus bersepuh emas merah. Gadis itu berhenti di depan pintu dan mengetuknya dengan lembut. Daun pintu terbuka. Si buruh menegakkan lehernya, melongok ingin mengetahui sosok yang membuka pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah seorang gadis yang perawakannya indah, montok, berparas cantik, kakinya semampai, dan panggulnya tegak. Kening gadis itu bercahaya bagai purnama, matanya bagaikan mata kijang, alisnya bagai bulan sabit di awal Ramadan, pipinya bagai kebun bunga, mulutnya bagai cincin Nabi Sulaiman, raut wajahnya bagai bulan purnama di bibir pagi. Kedua payudaranya bagai buah delima yang matang. Perutnya terlihat di celah pakaiannya, berlipat seksi bagai lembaran buku. Menyaksikan kecantikan gadis itu, pikiran si buruh bagai terhempas. Hampir saja keranjangnya terjatuh dari kepalanya. "Seumur hidup aku belum pernah mengalami hari yang penuh keberkahan seperti hari ini," batin si buruh. "Selamat datang," ucap gadis itu.
Mereka masuk ke dalam rumah dan berhenti di sebuah ruangan yang luas penuh hiasan indah dan perabotan yang tersusun rapi. Di ruangan itu juga ada rak-rak tempat perkakas kecil serta lemari pakaian. Di tengah ruangan terdapat dipan marmer bertahta permata dan mutiara. Di atasnya dipasangi kelambu dari kain sutra. Di atas ranjang tampak seorang gadis cantik bermata indah. Wajahnya mempermalukan matahari yang sedang bersinar. Ia bagaikan seorang putri bangsawan atau pemuka wanita bangsa Arab. Sosoknya seperti diungkapkan oleh sebuah syair berikut ini. Orang yang menghiaskan tubuhmu dengan dahan yang kering, sungguh kias itu palsu dan keji. Dahan adalah hal terbaik untuk kita kumpulkan, sedang tubuhmu lebih baik kami telanjangi. Gadis itu lalu bangkit dari atas ranjang dan berjalan sampai berada di tengah ruangan, di dekat kedua saudaranya. "Kenapa kalian tidak menurunkan barang-barang yang ada di kepala si buruh miskin ini?" tanyanya. Mendengar teguran gadis itu, gadis yang berbelanja mendekati si buruh dari arah depan, sedangkan gadis yang membukakan pintu mendekatinya dari arah belakang. Dibantu oleh gadis ketiga, mereka menurunkan barang dari kepala si buruh, mengosongkan isi keranjang, dan meletakkan semuanya secara teratur di tempatnya. Mereka memberi upah kepada buruh pengangkut barang sebanyak 2 dinar. "Hai tukang angkut, kemarilah," pinta mereka. Si buruh memandang ke arah gadis-gadis cantik itu. Sungguh ia belum pernah menyaksikan gadis-gadis secantik mereka. Tetapi ia bertanya-tanya di dalam hati, mengapa tidak ada laki-laki di rumah ini? Ia juga memperhatikan minuman, buah-buahan, wewangian, dan lain-lain. Ia merasa sangat heran dan ragu-ragu untuk pergi. "Mengapa engkau tidak pergi? Apakah engkau menganggap bayarannya terlalu sedikit?" Tanya salah seorang gadis pada si buruh. "Beri ia 1 dinar lagi," pinta gadis itu pada saudaranya. "Wahai nona-nona cantik," sahut si buruh, "demi Allah, aku belum juga beranjak dari rumah ini bukan karena upah yang kuterima masih kurang. Aku hanya merasa heran dengan keadaan kalian. Kenapa tidak terlihat ada seorang lelaki pun di rumah ini? Kenapa tidak ada seorang pun yang dapat menghibur nona-nona? Kalian tentu mengetahui bahwa sebuah meja tidak akan bisa kokoh kecuali ditopang oleh 4 kaki. Dan kalian tidak memiliki orang keempat. Kesenangan lelaki itu tidak lengkap tanpa wanita, dan kesenangan wanita tidak lengkap tanpa lelaki. Sebagaimana kata syair, lihatlah 4 benda yang kukumpulkan di dekatku, kecapi, harpa, sitar, dan seruling. Nona-nona adalah gadis-gadis cantik menawan. Aku yakin kalian butuh orang keempat sebagai teman bersanding. Seorang lelaki dewasa dan berpengetahuan, pandai menyimpan rahasia saat senyuman di bibir mengembang. Kami adalah gadis-gadis, dan kami takut untuk menitipkan rahasia kepada orang yang tidak akan menjaganya. Sungguh baik hatimu yang hendak tinggal bersama kami, kata gadis itu. Aku tidak keberatan engkau tinggal bersamaku, sehingga engkau bisa memenuhi keperluanmu dengan izin Allah. Timpal gadis kedua. Baiklah nona, aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku menikah kelak atau aku mati, sahut si buruh. Itu perkara mudah, kata si gadis. Bersikaplah seolah engkau di rumah sendiri dan dengan izin Allah engkau akan sampai pada cita-citamu. Namun aku mesti mengetahui kemampuanmu agar bisa membantu mencapai cita-citamu. Si buruh yang bernama Hasan itu merasa sangat gembira diterima sebagai pelayan para gadis. Ia mendoakan kebaikan untuk gadis-gadis itu, mencium tangan dan kepala mereka, serta mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Ia berjanji akan menjaga harga diri mereka. Suatu hari ia berjalan mengikuti majikannya sambil melamun memikirkan nasib dan kedukaan dalam keterasingannya di rumah itu. Lalu ia menangis dalam hati dan menghela napas dalam-dalam sembali bersyair. Dari tempat sang kekasih berhembus semilir angin kerinduan, membuatku seperti orang linglung tanpa perasaan. Pertemuan di malam itu terasa terang bagai pagi yang bertabur cahaya, sedang perpisahan di siang harinya pekat bagai malam gelap gulita. Kata perpisahan dari sang kekasih adalah duka yang berat. Sungguh perpisahan ini penghibur hati yang membuatku sekarat.
Perpisahan darinya menjelma keluhan sepanjang masa, sebab di lembah ini tak ada teman yang mampu membuatku bahagia. Padahal melupakan sang kekasih adalah kegetiran yang sia-sia. Sebab hatiku tak akan mampu melupakannya sekalipun selalu dicerca. Yang paling cantik hanya satu, dan kerinduanku pun hanya satu. Wahai kekasih yang tiada banding, hatiku hancur berkeping-keping. Setiap orang yang mengaku cinta kepadamu, tetapi takut akan celaan. Sungguh, ia sedang menanggung makian dan cercaan. Demikianlah, Hasan tinggal bersama 3 orang gadis cantik, bekerja sebagai pelayan mereka. Setiap hari, ia mengiringi gadis pertama yang biasa berbelanja untuk membawakan belanjaannya, membantu gadis kedua yang biasa bertugas membukakan pintu, serta menyediakan minuman dan makanan untuk mereka berpesta. Karena kepandaian Hasan, gadis-gadis itu selalu riang gembira. Suatu hari, gadis itu sedang bercengkrama di dekat kolam. Mereka sepakat untuk menggoda Hasan. Si pelayan itu mereka panggil untuk diajak ikut berpesta hingga mabuk. Saat Hasan sempoyongan, gadis pertama segera melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat, lantas terjun ke sungai. Sesaat kemudian ia naik ke tepi kolam menuju kepada Hasan yang tertunduk. Gadis itu langsung merebahkan diri di pangkuan Hasan. Pelayan yang mulai sadar ini merasa rikuh dengan ulah si gadis, apalagi ketika gadis menunjuk ke arah kemaluannya. "Hasan, lihatlah, apa nama benda ini?" tanya gadis yang telanjang itu sambil menunjuk pada kemaluannya sendiri. Mulut Hasan bagai terkunci. Ia merasa sangat gemetar. "Menurut Nona, apakah nama benda itu?" Hasan bertanya balik dengan nada yang gugup. Para gadis itu pun tertawa. "Ini adalah gua tempat mutiara," sahut gadis pertama. Kemudian gadis kedua dan gadis ketiga menjawab hal yang sama seperti gadis pertama. Hasan makin kelimpungan menyaksikan godaan mereka. Hasratnya mulai muncul. Setelah ketiga gadis itu sudah tidak merebahkan diri di pangkuannya, ia segera melepas pakaian dan terjun ke kolam. Sekembalinya dari kolam, ia meminta ketiga gadis itu duduk berjajar. Lalu ia merebahkan badannya di pangkuan wanita kedua. Kedua tangannya di pangkuan gadis ketiga, sedang kedua kakinya di pangkuan gadis pertama. "Nona-nona yang cantik, apakah kalian tahu apa nama benda ini?" Tanya Hasan sambil menunjuk ke arah kemaluannya sendiri. "Jawablah, jika salah kalian akan mendapat hukuman." Para gadis tergelak hingga tubuh mereka terlentang. "Ini adalah mutiara besar," jawab gadis-gadis itu. "Salah," kata Hasan sambil mencubit badan para gadis. "Ini adalah kemaluanmu, alat untuk bersenggama," jawab para gadis. "Salah." Lalu Hasan meremas buah dada para gadis itu sebagai hukuman. "Ketahuilah, ini adalah senjata hebat untuk mengalahkan kalian." Hasan menerangkan, jika benda ini ditembakkan ke gua mutiara milik kalian, maka gua itu tak akan terlihat lagi. Kekonyolan Hasan ini disambut ledakan tawa para gadis. Pada malam-malam tertentu, mereka yang menganggap Hasan sebagai budak memintanya untuk melayani hasrat mereka. Tanpa terasa, hari mulai pagi, dan Ratu Syahrazad segera menghentikan ceritanya dengan janji akan melanjutkannya pada malam yang akan datang. Dunyazad dan Raja Syahrayar mengangguk tanda setuju. Keadaan berjalan sebagaimana biasa hingga malam pun tiba.